Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita mengetahui keadaan kita sekarang ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mewabahnya penyakit. Dan ini seluruh dunia, dan menjadi pemikiran-pemikiran, perhatian-perhatian semua orang. Nah, maka dengan demikian kita selaku umat Islam, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti bahwa kita mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi wabah-wabah penyakit ini. Karena ini sudah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana caranya, apa yang kita baca, bagaimana i'tikad kita. Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit itu yang menular sendiri ke dada. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadada penyakit bisa menular serangan itu kadada. Penyakit itu kadada daya upaya untuk menularkan ke orang lain. Itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita bertatai duduk, kalau Allah kada menghendaki kita tular, kada tertular. Karena penyakit kada bisa menular. La adwa, ya Nabi, tidak ada menular. Jangan mengiktikadkan dalam hati penyakit ini bisa menular. Karena Nabi mengatakan la adwa, tidak ada menular. Nah, supaya kita ingat bahwa yang menghendaki menular itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama i'tikad itu yang perlu kita yakini, bahwa yang menghendaki penyakit itu bisa datang kepada kita, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian usaha-usaha kita zahir, Rasulullah mengajarkan amalia-amalia. Antara lain jar Nabi baca bisukan, baca kamarian, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Di Ratibul Haddad ada, di Ratibul Atas ada itu. Baca pagi 3, petang 3. Rasulullah menjamin la yadurruhu syai', orang ini kada akan dimudaratkan oleh sesuatu. Nah, termasuk lagi ada arahan Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh 3 kali, baik lagi 10 kali pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi itulah ajaran agama kita. I'tikadkan bahwa tidak ada penyakit yang menular. Kalaupun karena sakit, itu memang kehendak Allah. 2, baca amalia-amalia yang disuruh Rasulullah. Nah, itu anjuran. Dan kita jangan lupa pula ada syariat. Maka kita berlakulah sesuai dengan syariat. Apa yang dikatakan oleh syariat itu perlu diperhatikan sebagai syariat. Jangan bersentuhan, kontak kepada orang yang sudah kita ketahui ini positif ada penyakit. Sudah tahu kita ini orang ada penyakit, jangan dikontak, jangan disentuh. Kalau kita kada tahu, bang, ini orang ada penyakit, kita kada tahu. Nah, inilah gunanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Jangan semua orang ini berselaman. Kayak semua orang kan penyakit kada. Yang kita yakini ini orang sudah nyata penyakit, kita hindari. Amun orang itu kita kada tahu punya penyakit ini, biasa
kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzan, berbaik sangka. Jadi itulah ajaran agama kita menyikapi kalau ada hal-hal yang seperti ini. Kembali kepada Allah, semua berlaku kehendak Allah. Baca amaliyah-amaliyah yang disuruh Rasulullah SAW, dan secara zahir janganlah mendekati atau kontak dengan penyakit itu. Ujar Nabi, kalau kau berada di kampung yang di kampung itu ada wabah, jangan kau tinggalkan kampung itu. Jangan kau tinggalkan. Dosa besar meninggalkan kampung karena takutan di situ ada wabah. Kalfar minaz zahfi, seperti orang yang lari di medan perang. Kalau di kampung kita ada wabah, tunggui. Tawakal kepada Allah. Tapi kalau kita hendak ke suatu tempat, ternyata di tempat itu ada wabah penyakit, Nabi nyuruh bulik, jangan didatangi, jangan ditantang, jangan ditantang. Kita hendak misalnya ke Jakarta, kita sudah tahu di sana berkembang biak wabah, jangan didatangi Jakarta, bapak situ. Tapi kalau seandainya di sini datang wabah, kita kada lari ke tempat yang lain. Kita tunggui di sini, habis-habisan kita tunggui. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kiranya itulah yang bersangkutan dengan masalah yang kaum muslimin dan muslimat menghadapi pada akhir-akhir ini. Ya hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah.